Surah Ali Imran diturunkan pada tahun ke-9 Hijriyah, setelah surah Al-Anfal, dan disebut Ali Imran karena namanya disebutkan secara eksplisit pada ayat ke-33. Surah ini juga disebut sebagai Az-Zahrawani yang cemerlang bersama surah Al-Baqarah. Keduanya mengungkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh para ahli kitab, seperti kelahiran Nabi Isa alaihi salam dan kedatangan Nabi Muhammad, sebagaimana dalam hadits riwayat Darimi dari Utsman bin Affan menyatakan bahwa membaca surah Ali Imran sekali setiap malam memiliki ganjaran yang sama dengan melakukan salat tahajud setiap malam. Begitu afdolnya surah ini. Imran ini bukan nabi, akan tetapi, namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Siapakah Imran ini sesungguhnya? Imran adalah lelaki saleh yang berasal dari keturunan Nabi Daud menikah dengan seorang wanita yang juga saleh dan taat kepada Allah. Mereka berdua sangat ingin memiliki anak yang akan mengabdi kepada Allah dan melanjutkan dakwah. Namun, mereka belum memiliki anak selama bertahun-tahun. Suatu hari, istri Imran merasa hamil, dan dia berterima kasih kepada Allah karenanya. Dia berdoa kepada Allah agar anaknya menjadi seorang hamba yang saleh dan setia kepada Allah. Dia juga bernazar bahwa anaknya akan ditugaskan untuk mengabdi di Baitul Maqdis, tempat kaum Bani Israel beribadah. Ketika istri Imran melahirkan, ternyata anak yang dikandungnya adalah seorang perempuan. Dia merasa bingung, karena dia berpikir bahwa hanya anak laki-laki yang dapat mengabdi di Baitul Maqdis. Namun, dia tetap berserah diri kepada Allah dan menamai anaknya bernama Maryam. Maryam maknanya adalah hamba Allah yang taat. Maryam tumbuh menjadi seorang gadis yang baik hati, cerdas, dan cantik. Maryam diasuh oleh pamannya, Zakaria, yang juga seorang nabi. Zakaria sering mengajarkannya tentang iman dan mengawasi ibadah Maryam. Dia juga menyaksikan banyak mukjizat yang terjadi padanya, seperti mendapatkan makanan dari langit dan berbicara dengan malaikat. Selain itu, malaikat Jibril memberitahu Maryam kabar gembira bahwa dia akan melahirkan seorang putra yang disebut Isa, yang akan menjadi nabi dan rasul Allah. Maryam kaget karena dia belum pernah bersentuhan dengan pria, tetapi malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Allah dan bahwa Isa akan menjadi tanda bagi manusia. Dengan izin Allah, Maryam juga mengandung Isa, melahirkannya di bawah pohon kurma, dan mengalami banyak cobaan dan fitnah dari kaumnya yang menuduhnya berzina. Namun, Allah menyelamatkan Maryam dengan membuat Isa berbicara di buayan dan menyatakan bahwa dia adalah hamba Allah, nabi, dan rasul. Oleh karena kaum Yahudi telah banyak melakukan tuduhan keji terhadap Maryam, maka Allah menurunkan ayat Al-Quran untuk menjelaskan tentang kesucian Maryam tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat. Allah menyebut orang Yahudi sebagai orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina, sebagaimana firman-Nya. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar zina. Quran Surah An-Nisa ayat 156. Demikian juga dengan firman-Nya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya, sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya, dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang yang taat. Quran At-Tahrim ayat 12. Jika video ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman. Dan jangan lupa video ini di subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya.